wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Septrianata dengan nomor induk mahasiswa 877825365. Saya berasal dari UPBJJ Kota Bogor. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD pada modul 2 makhluk hidup dan lingkungannya, khususnya pada materi tentang ekosistem atau ekosistem darat. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktek kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Adapun tujuan pengamatan ekosistem darat yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaring makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Secara struktural dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu biotik dan yang kedua abiotik. Sedangkan ditinjau dari bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama yaitu biotik darat alami. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem darat alami yaitu seperti hutan, padang rumput, dan pegunungan. Komponen biotik daratan alami dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, seperti rumput, pohon jati, lumut, dan semak-semak. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain, seperti kambing, belalang, dan burung. Yang ketiga yaitu decomposer atau pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat hara yang dikembalikan ke tanah seperti jamur. Nomor kedua yaitu abiotik darat alami. Komponen abiotik ekosistem darat alami adalah faktor-faktor tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup atau komponen biotik di dalam ekosistem tersebut. Yang termasuk ke dalam abiotik darat alami yaitu 1. Cahaya matahari sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. 2. Suhu mempengaruhi pertumbuhan, aktivitas dan penyebaran makhluk hidup. 3. Air dibutuhkan untuk proses metabolisme semua makhluk hidup. 4. Tanah menjadi tempat hidup tumbuh serta sumber unsur hara. 5. Udara mengandung oksigen, karbon dioksida dan nitrogen yang dibutuhkan dalam respirasi, fotosintesis dan pembentukan protein. Yang kelima yaitu angin, membantu penyerbukan dan penyebaran biji. Selanjutnya yaitu biotik darat buatan. Komponen biotik daratan buatan adalah semua makhluk hidup yang terdapat di lingkungan daratan yang dibuat atau diubah oleh manusia. Daratan buatan ini seperti sawah, kebun, kolam ikan, dan peternakan. Komponen biotik buatan yang ada di sekitar lingkungan dapat dikelompokkan pada tiga bagian. Yang pertama, produsen. Dalam produsen terdapat rumput liar, bunga, pohon duren, pohon kelapa, pohon pisang, pohon singkong, padi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu konsumen. Di dalam konsumen terdapat belalang, burung, ayam, siput, kambing, dan manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu decomposer atau pengurai. Di dalam decomposer atau pengurai ini terdapat jamur, bakteri, dan lumut. Selanjutnya yaitu abiotik darat buatan. Abiotik daratan buatan adalah segala faktor fisik dan kimia yang tidak hidup yang ada di dalam ekosistem daratan hasil buatan manusia.
Adapun contoh komponen abiotik buatan daratan yang ada di lingkungan sekitar yaitu pada komponen air, air dapat dimodifikasi oleh manusia menjadi irigasi air sawah dan sebuah bendungan. Adapun contoh yang lain yaitu berupa aspal atau jalan raya, bangunan, dan pagar yang termasuk ke dalam abiotik daratan buatan manusia. Jadi kesimpulannya yaitu ekosistem darat baik alami maupun buatan terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Perbedaannya terletak pada cara terbentuk dan tingkat campur tangan manusia. Ekosistem alami terbentuk secara spontan oleh alam dan memiliki keseimbangan sendiri. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk melalui kegiatan manusia dan keseimbangannya bergantung pada pengelolaan manusia.